Program MBG Perdana di Kabupaten Merangin akan menyasar 2.000 lebih siswa penerima manfaat. Panen padi sawah musim tanam pertama di Kabupaten Batanghari mencapai 3.000 hektar lebih. Mantan Gubernur Jambi Zumbi Zola hadir sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 24 September 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, guna mewujudkan akses pendidikan yang merata, gedung sekolah rakyat di Kota Jambi akan segera didirikan. Pihak kementerian telah meminta standar satuan harga barang yang akan digunakan dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dinas Sosial Kota Jambi telah menyerahkan standar satuan harga barang kepada kementerian untuk pembangunan gedung sekolah rakyat. Dengan demikian, dalam waktu dekat proses pekerjaan fisik akan segera dilakukan. Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi, Ahmad Fikri Aiban mengatakan, Wali Kota Jambi mendukung penuh program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan gedung sekolah rakyat. Pembangunan direncanakan dimulai tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru 2026 mendatang, sekolah rakyat di Kota Jambi telah memiliki gedung sendiri untuk kegiatan belajar mengajar. Jambi dalam tahap proses pembangunan. Kemarin dari Kemen PU, Balai yang ada di Kota Jambi, sudah meminta ke kami standar harga satuan barang yang ada di Kota Jambi. Artinya kalau mereka sudah menanyakan itu, proses pengadaan terkait barang bahan yang akan dibangun sudah mulai dijalankan. Dengan adanya pembangunan sekolah rakyat ini, diharapkan akses pendidikan di Kota Jambi semakin merata, serta dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan generasi emas 2045. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG Perdana di Kabupaten Merangin dimulai pada 23 September 2025. Sebanyak 50 petugas SPPG akan menyiapkan makanan bagi 2.244 anak di 9 sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Berkah di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin telah diresmikan pada tanggal 23 September. Dengan beroperasinya SPPG tersebut, maka program Makan Bergizi Gratis MBG mulai dilaksanakan di Kabupaten Merangin. Dapur ini menyiapkan makanan untuk 2.244 anak di 9 sekolah, yakni 1.167 anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan 1.077 pelajar SMA atau sederajat. Nantinya penerima MBG dari SPPG ini akan bertambah hingga mencapai 4.000 orang. Untuk tahap awalnya 224, tetapi sekarang baru terrealisasi 1947 dikarenakan yang 297-nya itu sedang di magang. Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Sukoso, mengatakan pemerintah Kabupaten Merangin telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari unsur dinas terkait, koordinator wilayah MBG dari Badan Gizi Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. Satgas ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MBG, termasuk mengantisipasi masalah kesehatan. Di dalam tim Satgas itu ada Kepala Dinas Kesehatan yang beliau akan selalu siap ya untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh SPPG nanti yang ada di Kabupaten Merangin. Petugas SPPG Dapur Berkah di Bangko berjumlah 50 pegawai dan memiliki 2 mobil angkutan untuk mendistribusikan makanan ke 9 sekolah. Selain SPPG di Dusun Bangko, di Kabupaten Merangin terdapat 3 SPPG yang masih dalam proses persiapan, yakni SPPG di Desa Sungai Ula, Kelurahan Pasar Atas, dan di Tabir. Sementara itu, 1 SPPG di Desa Salam Buku, Batang Masumai masih dalam tahap pembangunan fisik.
M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah harga pangan di Provinsi Jambi, khususnya cabai merah, mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di Kota Jambi, namun juga di Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, dan juga Kerinci. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Yogi Aprilianto. Selamat sore Yogi, silakan dengan laporan Anda. Baik saudara, dapat kami laporkan bahwa memang benar harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Ini tidak hanya terjadi di Kota Jambi, tetapi juga terjadi di beberapa kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muara Bungo, dan juga Kerinci. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Tradisional Modern PTM Muara Bungo, bahwa harga cabai di Pasar Tradisional Muara Bungo mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dipicu oleh pasokan cabai yang berkurang dari daerah penghasil cabai, yakni dari Kota Padang dan juga Kabupaten Kerinci. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan cabai itu sendiri, maka cabai merah dipasok dari daerah penghasil cabai lainnya seperti daerah Surup, Provinsi Bengkulu. Sementara itu saudara, situasi ini juga terjadi di Kabupaten Kerinci, di mana harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Kerinci juga mengalami kenaikan harga mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Kerinci ini karena dipicu oleh pasokan cabai yang berkurang dari dalam daerah. Dan juga ini juga berakibat pada cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa pekan yang lalu, sehingga membuat hasil pertanian dari para petani di Kabupaten Kerinci tidak memuaskan untuk hasil panennya sendiri. Dan saat ini saudara, saya sedang berada di salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Jambi, yakni Pasar Rakyat Aurduri, di mana menurut informasi yang saya terima oleh salah seorang pedagang di pasar tersebut menyatakan bahwa di pasar tradisional Kota Jambi sendiri, harga cabai mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam beberapa hari terakhir. Di mana kemarin untuk harga cabai merah sendiri hanya Rp55.000 dan saat ini tembus di harga Rp65.000 per kilogramnya. Dan dengan kenaikan harga cabai itu sendiri saudara, sehingga membuat para masyarakat menurun untuk daya beli di pasaran, sehingga ini juga berakibat pada keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang di pasar tradisional Kota Jambi. Selain itu saudara, kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, di mana harga cabai mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Di mana dengan kenaikan harga ini memicu menurunnya daya beli di tengah masyarakat dan juga penurunan omset dari para pedagang yang biasanya dalam per kilonya para pedagang bisa mengambil keuntungan Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kini hanya dapat keuntungan hanya Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Dan tentunya para pedagang dan juga masyarakat di Provinsi Jambi berharap agar harga cabai merah ini dapat segera stabil sehingga daya beli di tengah masyarakat juga dapat kembali meningkat. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Yogi Aprilianto, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya penjualan gabah jagung kering di Bulog seharga Rp6.300 per kilogram.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pertanian menjadi pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Hadirnya generasi muda dalam pertanian diharapkan mampu menciptakan swasembada pangan nasional. (24 September selalu diperingati sebagai Hari Tani Nasional, sebagai bentuk apresiasi kepada para petani yang telah berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah seorang petani milenial, Khairul Tamrin, mengatakan peluang untuk menjadi petani sangat besar dan meyakinkan. Dengan kepastian pasar yang bagus dan pendampingan yang dilakukan pemerintah, diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan sektor ekonomi di bidang pertanian menuju Indonesia emas. Di usia yang masih muda yakni 20 tahun, Khairul Tamrin memanfaatkan luas lahan sekitar 3 hektar untuk dikelola menjadi lahan pertanian hortikultura seperti sayur-sayuran. Hasil pertanian anak muda Muaro Jambi ini tidak hanya dirasakan masyarakat lokal, namun juga memenuhi kebutuhan pasar hingga ke kota Jambi. Dengan ketekunan dan mengoptimalkan teknologi, di luas lahan 1 hektar, Khairul Tamrin mampu memanen sayur timun 1 ton untuk sekali panen. Malah hambatannya ya sangat tentatif ya. Iya. Jadi hama apa? Hama tergantung penyakit lah, tergantung musim juga lah, Bang. Kalau musim hujan seperti apa? Musim hujan ya banyak seperti ulat yang tidak bisa disemprot karena hujan terus. Sementara itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola pertanian dari hulu hingga ke hilir. Tata kelola yang baik dimulai dari benih yang unggul dan bermutu untuk mendukung hasil produksi yang meningkat. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 6 brigade pangan yang diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan nasional di negeri Sailun Salimbai. Kelompok generasi muda yang dilibatkan tersebut diantaranya 2 kelompok ada di Kecamatan Kumpeh Ulu, kemudian Kecamatan Taman Rajo, Marosebo, Jaluko, dan Sekernan. Masing-masing terdapat 1 brigade pangan. Di workshop itu ada mungkin nanti itu kebutuhan daripada petani itu seperti alsinta. Nah, kita akan taruh di situ. Kebetulan kita kan punya workshop 4 nanti ini. Mudah-mudahan ini bisa, karena ini adalah apanya Bupati. Gagasan Bupati yang cukup untuk mendukung semua ini. Berkat sumbangsi sektor pertanian muda, Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang berkontribusi memenuhi hasil hortikultura di pasaran sehingga kebutuhan pangan tidak langka. Azam Afdan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65, puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Kabupaten Tebo menggelar aksi damai di depan gerbang perkantoran Bupati Tebo. Memperingati Hari Tani Nasional ke-65, puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Kabupaten Tebo menggelar aksi damai di depan gerbang perkantoran Bupati Tebo. Dalam aksinya, para petani menyampaikan 6 tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah membentuk gugus tugas reforma agraria Tebo dan melibatkan SPI dalam prosesnya. Mereka juga meminta penyelesaian konflik agraria dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Penerbitan surat PKH untuk tanah objek reforma agraria, serta penetapan tanah garapan Muara Kilis sebagai program TORA. Selain itu, para petani menuntut revisi atau pencabutan SK terkait izin hutan kemasyarakatan koperasi masyarakat. Ada 7 koto seluas 2.000 hektar. Sitaan PKH untuk tanah objek reforma agraria. Tanah garapan petani Muara Kilis untuk TORA, garis miring petani, bukan untuk korporasi. Aksi damai ini disambut langsung Bupati Tebo Agus Rubianto yang didampingi Kapolres Tebo. Bupati menyatakan seluruh aspirasi petani akan diperjuangkan dan pemerintah daerah siap memfasilitasi penyelesaian setiap persoalan yang disampaikan. Aspirasi dari petani nanti kita dengan forum mungkin yang lebih kondusif lagi dan mungkin di ruang-ruang
tertentu nanti kita akan memfasilitasi apa yang menjadi keluhan aspirasi dari para petani. Tentunya kami dari pemerintah daerah dan Forkompinda siap memfasilitasi para petani ini mengenai keluhan-keluhan yang ada di Kementerian. Sebagai bagian dari peringatan Hari Tani Nasional, aksi juga diwarnai pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan bagi kesejahteraan petani. Momentum ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian berbagai persoalan agraria yang dihadapi petani Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Luas tanam sawah padi di Kabupaten Batanghari saat ini sudah mencapai 3.000 hektar lebih untuk musim tanam pertama. Petani kini mulai melakukan persiapan melaksanakan musim tanam kedua guna memenuhi capaian luas tanam 7.000 hektar. Pada musim tanam padi pertama di Kabupaten Batanghari, sejak Januari hingga September ini sudah mencapai luas 7.616,5 hektar. Dengan luas tanam tersebut terdapat total 3.309,95 hektar yang melaksanakan panen padi. Sementara sisa luasan sawah lainnya masih menunggu batas usia maksimal padi untuk dilakukan panen. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan, lahan pertanian yang telah dipanen saat ini dilakukan penggarapan oleh petani guna melaksanakan musim tanam kedua padi pada bulan September 2025 ini. Roma menambahkan langkah percepatan tanam kedua ini dilakukan untuk mendukung produktivitas dan indeks penanaman agar target swasembada pangan di Batanghari dapat terwujud. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Penjualan gabah jagung kering di tingkat Bulog wilayah Kabupaten Sarawangun mencapai Rp6.300 per kilogram. Kenaikan harga jual gabah ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Menjelang akhir tahun 2025, harga gabah jagung kering di wilayah Kabupaten Sarawangun yang dijual ke Bulog mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp6.300 hingga Rp6.400 per kilogram. Kenaikan harga memberikan harapan kepada para kelompok tani maupun masyarakat karena berpotensi meningkatkan pendapatan di musim panen tahun 2025. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarawangun Dulmuin mengatakan, harga ini mengalami kenaikan dari harga pembelian pemerintah HPP, di mana sebelumnya masih di kisaran harga Rp5.500 per kilogram. Kenaikan harga gabah jagung kering ini diakibatkan peningkatan permintaan jagung untuk pakan ternak, terutama untuk industri pakan unggas dan sapi yang menyerap jagung pipil kering dalam jumlah besar. Harga menurut Bulog kemarin yang saya informasi yang saya terima itu untuk jagung kering, jagung pipil kering, nah itu dengan kadar air 12-14 itu sekitar 6.300 sampai 6.400. Di lokasi atau di Bulog? Di Bulog. Berarti masyarakat itu ngantar ke Bulog ya? Iya. Kenaikan harga gabah jagung kering memberikan harapan dan melindungi petani dari fluktuasi harga, serta memastikan harga jagung tetap kompetitif, demi menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani. Kenaikan harga ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional. Hedi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya dukung ketahanan pangan, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd memberikan bantuan 2 unit bed dryer. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Dalam upaya mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd memberikan bantuan 2 unit bed dryer atau mesin pengering jagung. Bantuan ini diserahkan untuk mempercepat produktivitas hasil pertanian, khususnya jagung di Provinsi Jambi. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd memberikan bantuan 2 unit mesin bed dryer atau pengering jagung yang berkapasitas 3 ton dan 5 ton.
Bantuan ini secara resmi diserahkan ke Polda Jambi sebagai mitra dalam program pengembangan pertanian di daerah. Penyerahan bantuan dilaksanakan di kawasan Palmerah, Kota Jambi, tepatnya di Sinar Dunia Mesin, Jalan Lingkar Timur 1, Lorong Celebes, nomor 298, RT 035, Tanjung Lumut, Palmerah, Kota Jambi, 22 September lalu. Bantuan diterima langsung oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia. Mesin pengering jagung ini diberikan untuk membantu para petani dalam mengolah hasil panen, sehingga jagung dapat lebih cepat dan siap didistribusikan. Dengan proses pengeringan yang efisien, kualitas produk pun lebih terjaga dan dapat memperpanjang masa simpan jagung. CSR Superintendent PetroChina International Jabung Ltd, Adrian Wibisono mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Diharapkan mesin ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani, sehingga produktivitas jagung di Jambi dapat semakin meningkat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kedepannya, mesin pengering jagung ini akan didistribusikan dan digunakan secara kolektif di sentra-sentra pertanian. Maka untuk indikator merah hijau menyala secara otomatis dan juga untuk indikator warna merah menyala secara otomatis juga untuk penyalaan pemantik atau pemanasan dari gasnya. Seperti itu ya. Oke, untuk termokontrol bisa kita setting sampai 110 derajat maksimalnya ya. Seperti ini. Nah, untuk suhu saat ini tercapai di 40. Dengan teknologi yang ada, diharapkan petani tidak lagi menghadapi kendala cuaca dalam proses pengeringan. Melalui program bantuan ini, PetroChina International Jabung Ltd berharap dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Amina Sution, mengapresiasi bantuan yang diberikan PetroChina International Jabung Ltd. Mesin pengering jagung ini akan sangat membantu para petani dalam mengolah hasil panen dan akan mendorong perekonomian daerah. Ya, kami terima kasih juga dengan Pak Dir, Pak Taufik, Pak Dirkrimsus sudah berkoordinasi dengan baik. Kami mendapatkan awalnya permintaan dan ini kan untuk mendukung program pemerintah pusat ya dalam hal ketahanan pangan. Insya Allah berguna lah. Dan mungkin kami juga izin Pak Dir mungkin bisa ditempatkan kalau bisa di Pak Dir di tempat lokasi kami, tapi dimanapun kami siap support lah. Intinya kami akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan teman-teman Polda khususnya Dirkrimsus. Kami alhamdulillah memberikan mesin pengering jagung untuk kapasitas 5 ton 1 dan 3 ton 1. Jadi ada total 2 mesin pengering jagung. Bed dryer ya namanya Pak Dir ya. Harapannya pasti dengan diberikannya alat ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Apalagi juga untuk mendukung programnya Pak Presiden ya untuk ketahanan pangan. Serah terima ya. Berupa bantuan dari PetroChina Jabung kepada Polda Jambi 2 mesin bed dryer itu untuk pengering jagung yang berkapasitas 3 ton dan 5 ton dan diwakili oleh Bapak Direktorat Kriminal Khusus untuk menerima bantuan tersebut. Akan ditempatkan di Provinsi Jambi di mana nanti adanya panen jagung. Harapannya ya untuk meningkatkan kapasitas panen jagung dan lebih berkualitas lagi dengan ada bantuan dari berupa 2 alat mesin pengering tersebut. Bantuan mesin pengering jagung ini menjadi bagian dari program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM PetroChina International Jabung Ltd yang selama ini secara berkala memberikan kontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan maupun pengembangan ekonomi masyarakat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar pelatihan wirausaha inovasi digital berbasis teknologi AI. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan strategi pemasaran. Untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar pelatihan wirausaha inovasi digital berbasis teknologi AI.
Pelatihan diikuti 23 UMKM binaan SKK Migas Petro China dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Melalui pelatihan wirausaha ini, para peserta dapat meningkatkan kemampuan mengolah data pelanggan secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, UMKM dapat berinovasi pada produk yang mereka produksi, memahami preferensi konsumen, memprediksi tren pasar, dan menyusun strategi marketing yang lebih efektif. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, mengatakan kolaborasi dukungan dari Petro China International Jabung Ltd sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan zaman yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM untuk dapat bersaing di pasar. Melalui kolaborasi yang kuat, Petro China International Jabung Ltd sebagai perusahaan yang beroperasi di bidang energi telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM lokal melalui kegiatan pelatihan wirausaha digital inovasi UMKM dengan teknologi AI ini. Saya membuka acara pelatihan peningkatan kelas UMKM, ada pelatihan artificial intelligence bagi UMKM kita. Jadi pemerintah tentunya sangat berterima kasih kepada SKK Migas, kepada Petro China yang telah menginisiasi acara ini. Dan acara ini berkelanjutan. Ada beberapa UMKM yang sudah sepantasnya naik kelas, dibina dari awal sampai ke sekarang ada 9 UMKM ya, Mas Yuda? Ya, 9 UMKM. CSR and Camdev Supervisor Petro China International Jabung Ltd, M. Yuda Ramdhani, mengatakan keberadaan SKK Migas Petro China International Jabung Ltd wajib memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar operasional. Salah satunya melalui program pelibatan dan pengembangan masyarakat atau PPM di bidang ekonomi, yakni pelatihan wirausaha digital inovasi UMKM berbasis teknologi AI. Bagi pelaku usaha di bawah binaan Petro China yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, diharapkan pelatihan ini dapat memberikan dampak nyata dan keberlanjutan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Kegiatan bukan sekedar sebuah pelatihan, melainkan wujud nyata dan komitmen dari SKK Migas Petro China International Jabung Ltd bersama pemerintah daerah untuk terus mendukung kemajuan ekonomi lokal. Dengan harapan setelah pelatihan ini, para peserta dapat mengelola bisnis yang lebih profesional, inovatif, dan efisien, sehingga mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, namun hingga tingkat nasional dan internasional. Ini merupakan rangkaian yang ketiga. Jadi yang pertama kita sudah pelatihan terkait pengembangan kemasan produk. Yang kedua kita peningkatan mutu produk, mutu dan kemasannya sudah bagus. Sekarang tinggal kita pengembangan pasar, sehingga UMKM-UMKM yang sudah kita dampingi itu bisa menjangkau tidak hanya konsumen lokal, tapi juga menjangkau konsumen yang lebih luas, nasional, bahkan mungkin internasional. Sementara itu, para peserta menyambut baik kegiatan yang digelar oleh pihak SKK Migas Petro China International Jabung Ltd. Melalui pelatihan ini, peserta berharap dapat memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi AI sebagai alat pendukung bisnis, sehingga daya saing UMKM lokal dapat meningkat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten tersebut. Petro China membantu kami dalam pemasaran digital, terutama menggunakan teknologi AI. Seperti yang kita tahu kan sekarang pemasaran nggak cuma di pasar yang offline aja, tapi juga digital. Makanya dengan pelatihan ini kami sangat merasa terbantu, dan ini satu hal baru yang bisa kami pelajari untuk mengembangkan produk kami. Kami sebagai UMKM, kebetulan dari Tanjung Jabung Timur, dengan adanya pelatihan ini makin meningkatkan mutu dan kualitas kami dalam produk dan juga penjualan. Semoga menjadikan kami UMKM naik kelas dan bisa dikenal di kalangan luas. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 22 hingga 26 September, dan diikuti oleh sekitar 23 peserta pelaku UMKM dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejari sungai penuh geledah 2 rumah tersangka proyek penerangan jalan umum Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Menjadi bagian penting untuk menjaga identitas bangsa melalui gerakan pelestarian kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka pameran Kenduri Swarna Bumi. Pameran Kenduri Swarna Bumi menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan dan pelestarian kebudayaan, serta pengembangan pariwisata maupun ekonomi kreatif masyarakat. Mengusung tema pesona budaya goresan warna jalinan benang emas, pameran ini digelar di Museum Seginjai dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sekda Sudirman mengatakan, pameran ini bukan sekedar ajang pertunjukan kekayaan budaya daerah, melainkan sebuah upaya untuk merawat identitas bangsa. Sudirman menuturkan, batik dan songket Jambi sudah menjadi salah satu sejarah peradaban daerah yang menyimpan nilai historis, moral, dan spiritual. Gerakan pelestarian kebudayaan di era globalisasi menjadi sangat dibutuhkan agar generasi muda tidak melupakan warisan luhur budaya bangsa. Usianya mungkin sudah ratusan tahun ya, jadi kami berbangga hati sebagai orang Jambi. Ini bentuk nilai-nilai seni budaya yang sangat luar biasa dari orang-orang Jambi yang hari ini di museum. Sudirman menambahkan, kebudayaan dan pariwisata merupakan ekosistem yang saling menghidupi. Budaya menjadi magnet bagi pariwisata, sementara sektor pariwisata dapat mendukung pelestarian budaya. Penyelenggaraan pameran Kenduri Swarna Bumi diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus promosi kekayaan budaya Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 2 rumah tersangka korupsi proyek penerangan Jalan Umum Kerinci digeledah tim penyidik Kejari Sungai Penuh. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan dokumen dan barang elektronik untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menggeledah rumah 2 tersangka Reki Eka Fiktoni alias Tony dan Helvi Apriadi pada kasus tindak pidana korupsi proyek penerangan Jalan Umum PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023. Penggeledahan yang dilakukan penyidik itu merupakan bagian dari upaya penguatan alat bukti dan pengembangan penyidikan guna membongkar secara tuntas modus penyalahgunaan anggaran PJU yang diduga melibatkan banyak pihak. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik diduga kuat berkaitan dengan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 2,7 miliar rupiah dari 5,5 miliar rupiah pagu anggaran. Dalam kasus ini, kedua tersangka yang merupakan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki peran sebagai pemilik perusahaan yang dipinjamkan kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek dan telah ditahan sejak bulan Juli lalu. Proses penggeledahan dalam rangka proses pengembangan perkara PJU pada Dishub Kabupaten Kerinci tahun 2023. Hari ini kami melaksanakan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama tadi kami lakukan penggeledahan di rumah tersangka Helvi, yang kami dapatkan beberapa rekening dan kartu ATM yang kami duga bahwa terdapat sangkut pautnya terkait perkara ini. Kemudian di rumah tersangka Reki Eka Fiktoni, kami juga melakukan penyitaan dan kami juga sudah melakukan proses penggeledahan. Kasus korupsi PJU tahun anggaran 2023 itu melibatkan dugaan markup anggaran dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Hingga saat ini Kejari Sungai Penuh telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus yang dikenal sebagai skandal PJU Pokir Dewan Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan sejumlah saksi, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 untuk terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Pada sidang lanjutan ini, beragendakan pemeriksaan saksi di dalam persidangan yang dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. 5 orang saksi dihadirkan pada sidang kali ini, di antaranya mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan Kadis PU Dodi, dan sejumlah pihak swasta. Dalam kesaksiannya, mantan Gubernur Jambi mengakui adanya permintaan pengesahan RAPBD Jambi.
Namun pemberian ini harus dilakukan guna memperlancar pengesahan RAPBD Jambi pada tahun 2017 silam. Yang sebelum-sebelumnya sudah sesuai dengan BAP, kalau saya tidak ada hal yang baru ya. Jadi kita mengacu kepada BAP saja. Saya kalau dari saksi yang lain, kalau saya sama seperti yang sebelum-sebelumnya sama. Ya. Pak, secara umum permintaan untuk uang suap ke Bapak atas 55 anggota Dewan, Pak ya? 5. Sepertinya saya sampaikan tadi bahwa ada permintaan ke saya, tidak hanya bilang tidak ada jumlah uang, jumlah anggotanya tidak disebut, hanya minta uang untuk pengesahan. Bahasanya seperti itu. Kami menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Pak Yumi Dola selaku Gubernur Jambi, kemudian Pak Dodi Rawas selaku Inspektur, kemudian Pak Nur Rahman, kemudian ada Sendi dan Basri. Perkara suap ketok palu RAPBD Jambi ini telah menjerat puluhan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2017 silam. Dan hingga kini masih terus dilakukan pengembangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Selama 2 pekan operasi Antik Siginjai 2025, Polres Bungo mengamankan 15 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo kembali berhasil mengungkap 8 kasus penyalahgunaan narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Siginjai 2025 yang berlangsung tanggal 25 Agustus hingga 13 September 2025. Dari operasi tersebut, berhasil mengamankan 15 orang tersangka, 14 laki-laki dan 1 perempuan. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, dari 15 orang tersangka yang diamankan, 14 orang dari para pelaku merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. 1 di antaranya perempuan berperan sebagai kurir. Satres Narkoba Polres Bungo dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 13 September 2025. Selama operasi Antik Siginjai 2025 telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 8 perkara. Tersangka penyalahgunaan narkotika sebanyak 15 orang, terdiri atas laki-laki 14 orang, perempuan 1 orang, dengan TO Antik 4 orang, target operasi Antik 11 orang. Satres Narkoba Polres Bungo berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 36,36 gram dan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 13 butir. Berdasarkan perbuatannya, para pelaku melanggar Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Kerinci berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba selama operasi Antik Siginjai tahun 2025. Dalam operasi ini, polisi menangkap 21 tersangka dan menyita barang bukti termasuk ganja dan sabu yang berpotensi merusak ratusan jiwa. Polres Kerinci berhasil mengungkap 12 kasus narkotika selama operasi Antik Siginjai tahun 2025. Operasi yang digelar sejak 25 Agustus hingga 12 September ini berhasil mengamankan 21 tersangka yang terdiri dari 5 target operasi dan 16 non-target. Aparat juga menyita berbagai barang bukti, antara lain ganja seberat 157,16 gram, sabu 11,49 gram, 12 unit handphone, alat hisap, 2 unit kendaraan bermotor, uang tunai, serta timbangan digital. Dari hasil perhitungan, narkoba tersebut berpotensi merusak ratusan jiwa termasuk generasi muda. Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana mengatakan, dari total 21 orang tersangka, 7 diantaranya masih berstatus pelajar dan anak di bawah umur. Polisi menemukan berbagai modus peredaran mulai dari sistem tempel, transaksi langsung hingga peredaran antar teman sebaya, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Adapun pengungkapan tersangka dan barang bukti untuk tersangka target operasi daripada Sat Narkoba Polres Kerinci adalah sebanyak 5 target operasi. Selanjutnya untuk tersangka anak-anak sebanyak 7 anak-anak, tersangka dewasa 9 tersangka, dengan total keseluruhan sebanyak 21 tersangka.
Polisi juga mengungkap adanya jaringan yang memasok barang haram itu dari narapidana di salah satu lapas di Provinsi Jambi. 21 tersangka kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Salah satu minuman tradisional yang masih bertahan di tengah banyaknya minuman modern dan saat ini masih digemari masyarakat Kota Jambi adalah es dawet hitam. Minuman ini terus dipertahankan sebagai bagian dari masyarakat. Dawet hitam merupakan minuman tradisional yang masih digemari masyarakat di Kota Jambi hingga saat ini. Minuman yang menggunakan bahan-bahan asli dari Jawa menjadi ciri khas dan membuatnya berbeda dari minuman lain. Meskipun banyak minuman modern yang muncul dengan berbagai rasa dan varian, dawet hitam tetap menjadi pilihan banyak orang. Minuman ini bukan hanya untuk menyejukkan tenggorokan, tapi juga merupakan kuliner tradisional yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Jambi dari generasi ke generasi. Kalau es dawet dari 2010, dawet ini khas Jawa, khususnya kalau dawet hitam khas Purworejo. Jadi memang kepengen biar terkenal lebih luas lah, biar masyarakat Jawa yang di Jambi bisa mencicipi dawet khas Purworejo. Dan ini gula semacam bahan baku dari Jawa semua. Kehadiran es dawet hitam membuktikan bahwa minuman tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat modern. Dengan kesadaran untuk mempertahankan dan melindungi warisan ini, diharapkan es dawet hitam terus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Jambi. Ray Rizka TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini Saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.